Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dul Car Wash Alas Rejo. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan pembersihan detailing pada sepeda motor Vario. Dan ini hasilnya setelah kita kerjakan. Di video ini kita akan membersihkan full detail di bagian mesin dan di bagian sasis, dan juga di bagian kaki-kaki di sepeda motor ini. Nah, untuk video lengkapnya dan bagaimana proses cara kita mengerjakannya sampai sebersih ini, tonton videonya hanya di Dul Car Wash Alas Rejo. Check it out. Hari ini kita dapat job untuk membersihkan detail pada sepeda motor Matic ya. Kebetulan ini dari produknya si Honda, dan motor Vario ini mungkin sudah lama disiksa oleh pemiliknya sampai seperti ini. Di bagian rangka dan sasisnya sudah kotor dan dekil seperti itu. Nah, di bagian radiator dan bagian perkabelan sampai tangki pun sudah banyak terdapat lumpur yang sudah mengendap ya, mengendap lama sekali. Kita langsung siram saja teman-teman. Nanti akan kita semprotkan yang namanya pembersih kerak mesin. Nah, untuk siramannya seperti biasa, dan jangan lupa untuk perkabelan dan di bagian injeksinya ditutup plastik ya teman-teman, atau bisa juga ditutup karet atau balon asalkan tahan air ya, kayak gitu. Di bagian soket-soketnya terutama di ecunya ya, nah itu ditutup menggunakan plastik sehingga aman dari percikan air nantinya ya, agar air tidak masuk. Nah, untuk prosesnya seperti ini teman-teman, kita langsung siram saja dulu untuk membuang debu-debu yang kasar ya. Jadi untuk debu kasarnya agar copot terlebih dahulu karena ini sangat tebal sekali. Kemudian setelah itu kita berikan pembersih kerak mesin. Kita kuas-kuas dulu kalau memang sangat tebal agar lebih hemat juga. Setelah itu baru kita semprot menggunakan sancin. Dan tidak butuh waktu lama ya teman-teman, hasilnya sudah kelihatan. Nah, di sisi sebelah kiri sudah bersih, kita langsung gas di bagian yang lain ya. Kita langsung bersihkan di bagian yang lain agar tidak memakan waktu lama, karena ini kita pengerjaannya sudah sore hari, sekitar jam 5 sore ya. Jadi ini pengerjaannya sangat buru-buru karena kita di pagi hari sudah banyak kerjaan dan sore masih mengerjakan ini teman-teman. Nah, jadi kita keteteran dan harus selesai di hari itu juga. Nah, kita langsung bersihkan bagian bawah. Setelah bagian bawah, kita nanti akan lanjut di bagian samping sebelah kanan ya teman-teman. Ditonton terus videonya, jangan lupa komen, subscribe, dan like-nya jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Biasanya kita mengerjakannya dengan metode dikuas dulu teman-teman, karena ini agak buru-buru dan kita ingin cepat selesai dengan hasil yang bagus juga. Kita langsung seperti ini. Nah, jadi setelah kita semprot menggunakan pembersih ini, kita langsung siram seperti itu. Jadi cepat di bagian injeksi dan di blok mesin ini dengan sangat mudah sekali kita bersihkan. Sekali semprot dan siram sudah bersih seperti itu teman-teman. Pengerjaannya sangat amat cepat sekali ya. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman, untuk di tangki seperti ini, untuk tangkinya itu dicek dulu, kencangannya itu perlu dicek, takut nanti air masuk ya. Itu perlu diperhatikan juga untuk di bagian tangki. Untuk di bagian bawah, di bagian koil
dan juga kelistrikan yang lain, CDI dan juga jurusan ECU-nya itu sangat diperhatikan juga, takut ada kebocoran dan air masuk ya. Nah, jadi kalau mencuci pakai cara seperti ini itu ada enaknya ada enggaknya teman-teman. Nah, enaknya itu cepat sekali, daripada cuci manual itu sangat cepat pakai sajin seperti ini teman-teman. Jadi diberi cairan pembersih langsung siram, diberi cairan pembersih langsung siram. Kalau kita pakai gayung dan keran atau air pump itu kan itu agak lama, bedanya seperti itu karena tekanannya kan kurang. Nah, kita sudah selesai setengah bagian, tinggal di bagian sebelah kanan. Nah, untuk pengerjaan ini kita cepat ya, jadi untuk ininya pembersihan detail ini tuh sebenarnya nanti. Ini kita sekarang membuang kotoran atau kerak-kerak yang sangat-sangat tebal dulu teman-teman. Setelah ini kita akan cuci di bagian rangka, di bagian ininya, di bagian bawah, semuanya kita cuci menggunakan sampo biasa. Terakhir pakai sampo biasa, dan lebih terakhirnya lagi, finishingnya lagi kita bilas. Setelah itu kita beri anti karat seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk di bagian sasisnya itu agar tetap awet dan kotoran tidak cepat menempel lagi. Nah, setelah proses pertama selesai, ini kita lanjut ke proses kedua ya teman-teman. Ini sekarang kita cuci menggunakan sampo, bisa juga menggunakan sunlight, bisa juga menggunakan sabun colek juga bisa ya, untuk di bagian bawah ini ya, karena ini di bagian bawah sini banyak oli dan juga tanah ya di bagian bawah sini. Kalau kita pakai Nosi ya, seperti mereknya Nosi atau kit sampo itu kayaknya kurang ngangkat ke kotoran ya, jadi bisa pakai yang lebih keras sedikit seperti sunlight, sabun colek juga nggak apa-apa, yang penting berbusa dan kita pengerjaannya pun rata agar hasilnya itu bagus ya teman-teman. Nah, jadi yang kita bersihkan itu tidak cuma satu kali tadi. Untuk yang pertama tadi kita penyemprotan cairan pembersihnya untuk menghilangkan kerak-kerak dan kusam di bagian mesin-mesin tadi. Setelah hilang, yang tebal-tebal hilang, kita lanjut di pengerjaan kedua seperti ini. Setelah pengerjaan selesai, kita lanjut untuk pengiriannya. Kita menggunakan vakum untuk di bagian soket-soket dan kabel yang sudah terkena air tadi. Kita usahakan sekering mungkin ya, agar tidak terjadi konslet dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman yang bertanya harga dan tarifnya, untuk cuci detailing seperti ini dan tingkat kekotoran seperti ini, kita pakai tarif 95.000 saja. Nah, jadi untuk teman-teman ya bisa dilihat bagaimana, apakah recommended atau tidak ya, tambahkan di kolom komentar, dan berapa tarif di tempat kalian ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.